Vario karburator. Gara-gara ini motor keluar uang ratusan ribu. Oke, mau tahu kronologinya? Simak video berikut. Oke, kawan-kawan, sambil menyimak motor ini, silakan ambil kopi, diseduh sambil diminum pelan-pelan. Oke, untuk video kali ini ceritanya gini. Ceritanya motor ini sebenarnya itu pengen hidupin double starter ya, karena terkadang itu double starter kadang bisa kadang enggak ya, kadang jerak-jedek kayak gitu. Oke, ini sudah ada penggantian di bagian aki. Katanya ini akinya masih oke, masih baru gitu. Tapi yo tak lihat kok sudah ada yang jamur gitu loh. Tapi katanya baru ya. Kata beliau baru. Oke. Habis itu ini bendix starter atau switchnya ini diganti juga baru ya. Katanya tetap kok masih jek-jek lah. Oke, di sini kita akan coba perbaiki ya. Saya belum tahu benar untuk permasalahannya. Cuman yang pasti tadi sudah saya coba motor ini ya. Oke, saya nyalakan. Nah, lampu sen itu klip kayak gitu. Kalau kita tekan klakson ya, dia berhenti. Jadi kalau kita beranggapan kayak gini itu wis pasti aki ada masalah ya, paling kayak gitulah trouble-nya itu. Wah, aki ini masalahnya ya. Oke, hal pertama yang saya lakukan, akan coba saya lakukan ya, kita nyalakan motornya. Saya Oke, jikalau kawan-kawan tidak punya alat atau multitester untuk pengecekan pada bagian aki, nah ini masuk atau enggak, itu mudah kawan. Kita cabut aja pada probe bagian kutub salah satu. Terserah kawan-kawan mau negatif apa positif. Oke, untuk probe positif sudah lepas. Berarti untuk motor ini yang pasti pengisian masuk ya. Pengisian masuk. Oke, sekarang coba saya lampu sen. Oke, dia normal. Bisa di lampu. Jadi sennya masih bisa nyala. Oke, berarti pengisian masuk ya kawan ya. Nah, sekarang coba kita cek aki. Ini kalau aki jangan dicek pakai multitester ya. Nanti takutnya itu ketipu kita ya. Jadi kita coba kecereh saja cara barbar. Kalau kawan-kawan punya alat pengukur tes aki itu lebih oke ya. Saya nggak punya di sini. Jadi saya pakai cara barbar.
Oke, di sini ada ya, di sini ada. Sekarang kita lanjut lagi untuk pengecekan pengisian pakai multitester. Kalau tadi kan nggak pakai, yuk kita angkat langsung ya. Kita pakai cara multitester. Seperti biasa saya pakai ini untuk pengecekan biar nanti stabil. Jadi untuk pengisian dia sampai 15,7 ya tadi ya, sampai segitu. Harusnya untuk standarnya kan 14,8 lah paling mentok gitu ya. Biasanya kayak gitu ya, kalau motor mesin normal dia 15 nggak nyampe biasanya, tapi untuk standar ukuran 13 sampai 15 ya, 15 volt. Nah ini tadi sampai 15 lebih. Oke, sekarang coba saya tancap aki ya, saya pasang akinya, kita hitung pakai multitester sekali lagi.
Oke, normal ya, normal kalau pakai aki ya. Sekarang coba kita cek lampu sen. Oke, berkedipnya normal. Sekarang coba saya double starter. Nah, saya buat toh. Coba saya. Oke, saya matikan aja dulu. Coba saya sen. Nah, dia nggak kuat ya kawan, dia nggak kuat. Nah, dia nurun banget weh. Oke. Nah, permasalahan ini yang saya maksud ya kawan, permasalahan ini yang saya maksud. Beliau bilang akinya baru ya, beliau bilang akinya baru. Oke, untuk mudahnya saya lepas saja untuk bagian depan. Nanti coba saya pakai aki, ngetes ya, pakai aki lain apakah memang kayak gini. Tapi di sini saya dapatkan untuk bagian sikring ini, kalau saya pegang gini ini panas kawan, panas ini loh, panas ya. Nah, ini panas ini kalau saya pegang. Oke, ini saya bongkar bagian depan aja dulu biar lebih jelas nanti kalau kita lihat. Nah, kiprok kita juga akan lihat ya kiproknya ya. Ini original apa bukan. Oke, ini yang saya dapat setelah melepas aki. Nah, akinya seperti ini kawan ya. Di sini sudah ada penjamuran ya, atau keluar kayak gini ya. Ini mereknya, tak tutup aja yo. Ya, ini beliau bilang masih baru yo, masih baru, cuman merek ini ya. Terus ini yang bagian sini ya, ini ada penjamuran juga ya. Nah, di sini akan saya coba untuk pakai aki motor lain ya. Ini masih anget ini kawan, ini masih anget, masih kerasa anget untuk bagian sikring lah. Ini sikring sampai kayak gini ya. Nah, ini sampai susah loh kawan. Nah, ini leleh loh kawan ya, leleh ini kawan ya, kayak kebakar gitu loh ya. Namanya juga plastik, kalau kebakar kan yo meleleh yo ya, kayak gitu yang terjadi. Oke, di sini kalau sikring ya panas gitu yo, itu biasanya ada yang setengah nyambung kawan. Tadi istilahnya itu kayak ada percikan, nah kayak gitu. Nah, ini ada dugaan untuk sementara ya, dugaan saya sementara itu di bagian rumah sikring ini ya, bagian sekunnya. Bisa juga karena aki yang kurang bagus juga, atau konektornya ya. Intinya ada beberapa analisa seperti itu kawan ya. Ini saya coba dulu, ini saya bersihkan bagian ini yang korosi. Itu saya coba pakai aki yang lain, apakah nantinya itu masih panas ini ya, masih panas atau enggak. Kalau seandainya panas ya terpaksa kita harus cari permasalahan yang lain gitu loh, apa penyebabnya yang bikin panas.
Oke, sekarang coba kita double starter. Nah, dia nggak kuat kawan. Oke, bisa double starter, bisa lampu sen juga normal. Nah ini jangan jadi bingung saya kawan ya, karena pakai aki motor ini bisa, tapi pada awal tadi kenapa nggak bisa gitu loh ya. Tapi ini tetap panas kawan, tetap kerasa panas ya, tetap kerasa panas. Jadi ini ada kemungkinan di bagian sini ada masalah ya untuk konektornya atau sekunnya ya. Coba saja saya
copot. Nah ini masih panas, ini tetap panas, harusnya nggak boleh ini kawan ya. Nah ini sudah bisa pakai itu ya, dan kata beliau juga ini masih baru gitu loh. Jadi nanti coba saya charger aja, saya coba konektornya ya, apakah memang hanya konektor yang bermasalah gitu loh. Oke. Nah oke kawan-kawan, lihat untuk yang konektor ini masih lumayan, masih oke. Tapi yang ini lihat yo, bagian sekring lah parah yo. Nah ini juga rumah sudah nggak bisa ya. Jadi konektor itu atau sekunnya itu nggak bisa saya cabut. Ya ini juga ya lah. Oke, untuk kali ini akan coba saya ganti aja rumah sama sekringnya. Ini masih ada sekring cadangan ya di sini ya. Kawan-kawan bisa ambil, ini ada 2. Nah ini masih tersedia di situ. Jadi nanti kita copot aja ya, kita ganti pakai konektor yang baru atau sekun yang baru ya. Oke. Wah ini masalah ini kawan ya. Kemungkinan terjadinya pengisian juga nggak stabil juga ya, terkadang bermasalah. Oke, untuk bagian konektor sudah saya ganti, sekring saya ambilkan di sana ya untuk cadangan. Tuh dua-duanya. Konektor dua-dua juga tak ganti. Jadi 4 ya, 4 biji. Nah ini saya nggak pakai karena nggak bisa dicopot itu ya. Nah kenapa nggak pakai yang rumah? Saya suka yang model gini ya kawan. Karena kalau kita beli yang model rumah itu, biasanya kalau yang ada rumahnya gitu loh, itu cepet ya kawan ya, nggak sampai beberapa bulan sudah nyunyut lagi ya, sudah leleh lagi. Jadi saya pakai konektor yang satu tak bikin di luar aja, nggak ada masalah. Oke, ini tadi aki sudah saya charging. Oke, hasilnya kita lihat.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 10 kali dia mampu ya kawan, 10 kali. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Berarti memang permasalahan fix ada pada bagian sikring. Jadi ya seperti itu kawan ya. Jangan ambil kesimpulan dulu, oh ininya ya pendek, akinya ya. Kita cek dahulu ya. Nah ini memang normalnya harus nggak boleh panas kawan. Walaupun ada pengisian masuk. Biasanya kalau ada pengisian yang masuk itu yang bekerja kan bagian kiprok juga aki ya kan, karena untuk aki diisi kan oleh kiprok ya. Jadi di antara kedua ini biasanya memang terjadi fisik. Kalau secara fisik itu dia anget kawan ya, anget ya kalau kita sentuh. Apalagi kalau sudah jalan jauh atau sudah jalan lama, itu kiprok itu bakal agak panas dikit ya, tapi nggak terlalu panas banget ya, nggak sampai mendidih. Kalau diukur derajat berapa ya, wis pokoknya dikira-kira lah sekitar 75 derajat lah, sekitar segitu ya kawan. Nah itu yang bekerja dua-duanya ini yang anget. Tapi kalau untuk sikring yang anget, nah itu ada masalah kawan ya. Fungsi dari sikring sendiri adalah untuk memutus arus jika ada short ya kawan ya, jika ada short. Nah ini tadi nggak short, nggak ada yang short ya, kalau menurut saya nggak ada yang short. Cuman kemungkinan ya, ada beberapa kemungkinan mungkin rumah, bagian rumah ya, bagian rumah sikring itu sudah apa ya, kotor ya kawan, intinya kotor, sudah jamur lah. Memang kalau saya sering itu, yang saya sering ketahui itu ada rumah sikring yang kayak jamur gitu loh kawan, kayak keluar putih-putih lah kayak gini tadi aki ya, kayak keluar putih-putih kayak gitu. Nah itu kalau nggak kita bersihkan otomatis arus atau setrum itu nggak bisa ngalir lancar kawan gitu loh. Jadi dia nggak bisa lancar. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jadi jangan ambil kesimpulan dulu, kita cek dahulu, kita urut ya permasalahan. Nah kayak gini kalau kita sudah beli spare part ya rugi, kasihan si konsumen ya kawan ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.